Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan sedikit menjelaskan tentang masalah kecemasan dan penanganannya melalui konseling krisis. Materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, materi yang kedua akan disampaikan oleh Siti Khadijah, dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Ruwati. Baiklah, yang pertama itu tentang pengertian kecemasan. Kecemasan adalah suatu perasaan yang sifatnya umum, di mana seseorang merasa ketakutan atau kehilangan kepercayaan diri yang tidak jelas asal maupun wujudnya. Menurut Stuart, tahun 2001 mendefinisikan bahwa kecemasan itu sebagai keadaan emosi yang tidak memiliki objek yang spesifik, dan kondisi ini dialami secara subjektif. Cemas berbeda dengan rasa takut. Takut merupakan penilaian intelektual terhadap sesuatu yang berbahaya, sedangkan cemas adalah respon emosional terhadap penilaian tersebut. Kemudian yang kedua itu tentang faktor penyebab kecemasan. Menurut Ramayya tahun 2003, ada beberapa faktor yang menunjukkan reaksi kecemasan. Di antaranya yaitu yang pertama, lingkungan. Lingkungan karena adanya pengalaman yang tidak menyenangkan pada individu dengan keluarga, sahabat, ataupun dengan rekan kerja, sehingga individu tersebut merasa tidak aman terhadap lingkungannya. Kemudian yang kedua itu ada emosi. Emosinya ini yang ditekan. Kecemasan bisa terjadi jika individu tidak menemukan jalan keluar untuk perasaannya sendiri dalam hubungan personal ini, terutama jika dirinya menekan pada rasa marah atau frustasi dalam jangka waktu yang sangat lama. Kemudian yang ketiga itu sebab-sebab fisik. Pikiran dan tubuh senantiasa saling berinteraksi dan dapat menyebabkan timbulnya kecemasan. Hal ini terlihat dalam kondisi seperti misalnya kehamilan, semasa remaja, dan sewaktu pulih dari suatu penyakit. Selama ditimpa kondisi-kondisi seperti ini, perubahan perasaan lazim muncul, dan ini dapat menyebabkan timbulnya kecemasan. Selanjutnya yaitu saya Siti Khadijah akan sedikit menjelaskan tentang tingkatan kecemasan. Tingkatan kecemasan yang dialami oleh individu menurut Paplau dalam feedback 2008 yaitu memiliki 4 tingkatan. Yang pertama yaitu tingkatan ringan, yang kedua yaitu tingkatan kecemasan sedang, yang ketiga tingkatan kecemasan berat, dan yang keempat yaitu tingkatan panik. Kecemasan ringan adalah perasaan bahwa ada sesuatu yang berbeda dan membutuhkan perhatian yang khusus. Stimulasi sensori meningkat dan membantu individu memfokuskan perhatian untuk belajar, menyelesaikan masalah, berpikir, bertindak, merasakan, dan melindungi dirinya sendiri. Yang kedua yaitu terdapat tingkatan kecemasan sedang, yang merupakan perasaan yang mengganggu bahwa ada sesuatu yang benar-benar berbeda, seperti individu menjadi gugup atau agitasi. Yang ketiga yaitu kecemasan berat, yakni adanya sesuatu yang berbeda dan ada ancaman, seperti memperlihatkan respon takut atau distres. Dan yang terakhir yaitu panik, yang merupakan kondisi di mana individu kehilangan kendali dan detail perhatiannya hilang. Karena hilangnya kontrol tersebut, maka tidak mampu melakukan apapun meskipun dengan perintah. Selanjutnya yaitu konsep konseling krisis dengan menggunakan pendekatan realitas. Salah satu pendekatan yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah kecemasan di dalam konseling krisis yaitu dengan menggunakan pendekatan realitas. Konseling krisis sendiri menurut Glading 2012 adalah penggunaan beragam pendekatan langsung dan berorientasi pada tindakan untuk membantu individu menemukan sumber daya di dalam dirinya atau menghadapi krisis secara eksternal. Menurut Wu Bolding 1988, 2000, serta 2010 menjelaskan
Praktek terapi realitas terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama yaitu lingkungan konseling, dan yang kedua yaitu prosedur spesifik yang menyebabkan perubahan dalam perilaku. Konselor yang bekerja pada kondisi krisis harus merupakan individu yang matang kepribadiannya, serta mempunyai banyak pengalaman di dalam kehidupannya yang telah dia hadapi. Dia juga mempunyai keahlian dasar untuk memberikan bantuan, berenergi tinggi, mempunyai refleks mental yang cepat, tetapi seimbang, kalem, kreatif, dan fleksibel dalam menghadapi situasi yang rumit. Perkenalkan, saya Ruwati. Selanjutnya materi mengenai langkah-langkah yang digunakan. Yang pertama adalah identifikasi kasus, yaitu langkah yang dilakukan untuk memahami kehidupan individu serta gejala-gejala yang nampak. Langkah ini diperoleh melalui interview, observasi, dan analisis data. Yang kedua yaitu diagnosa. Diagnosa yaitu langkah untuk menetapkan masalah yang dihadapi beserta latar belakangnya. Hal yang dilakukan adalah mengumpulkan data dan mengadakan studi kasus. Setelah data terkumpul, maka ditetapkan masalah yang dihadapi. Dan yang ketiga yaitu prognosa. Prognosa yaitu langkah yang dilakukan untuk menetapkan jenis bantuan yang akan dilaksanakan untuk membimbing konseling dalam menyelesaikan masalahnya. Langkah ini dilakukan berdasarkan pada kesimpulan dalam langkah diagnosa. Yang keempat yaitu terapi atau treatment. Terapi atau treatment yaitu langkah pelaksanaan bantuan atau bimbingan. Langkah ini merupakan pelaksanaan yang membutuhkan waktu dan proses yang terus-menerus dan sistematis, serta membutuhkan adanya pengamatan yang cermat. Dan yang kelima yaitu evaluasi dan follow up. Evaluasi dan follow up yaitu langkah yang dimaksudkan untuk menilai atau mengetahui sejauh mana langkah terapi yang dilakukan telah mencapai hasilnya. Dalam langkah ini, hendaknya dilihat perkembangan selanjutnya dalam jangka waktu yang lebih lama.